Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anak-anak kelas 9 A, B, C, D, dan E. Untuk kali ini Ibu akan memberikan atau menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia yang meliputi pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan kesehatan organ reproduksi manusia. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia yang meliputi organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Kamu bisa melihat gambarnya seperti apa. Proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan nanti akan Ibu jelaskan. Ini bagian-bagiannya ya, nah. Yang pertama organ reproduksi pada laki-laki yang terdiri dari ada urinary bladder, ada ureter, seminal vesicle, ejaculatory duct, rectum, prostate gland, pubourethral gland, anus, ductus deferens, epididymis, testis, scrotum, uretra, penis, glans, penis, dan prepuce ya. Nanti untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat fungsi-fungsinya apa bagian-bagian ini ada di LKS dan buku paket yang sudah kamu peroleh. Kemudian organ reproduksi perempuan di sini diantaranya terdiri dari oviduk atau tuba fallopi, ovum, infundibulum, endometrium, cervix. Cervix ini leher rahim. Ada vagina, ada uterus atau rahim, ada ovarium. Di mana ovarium ini adalah tempat untuk menghasilkan ovum atau sel telur tadi, dan ada frimbe. Kemudian seperti apa sih proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan? Yang pertama, ada yang disebut dengan spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma atau sel kelamin jantan pada organ reproduksi laki-laki. Di sini ada gambarnya bagaimana sebuah spermatogonium bisa menjadi 4 buah spermatozoa. Kemudian ada oogenesis. Ini adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi pada organ kelamin wanita. Dari satu oogonium akan menghasilkan satu ovum. Seperti apa prosesnya bisa kalian lihat. Kemudian proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan ya, diantaranya. Yang pertama ada yang disebut dengan menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi atau tidak dibuahi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut menstruasi yang kamu alami mungkin untuk yang siswi perempuan ini selang waktu 28 hari sekali, atau kamu menyebutnya dengan 1 bulan sekali. Kemudian ada lagi yang disebut dengan fertilisasi. Sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi sperma. Untuk orang yang sudah menikah, setelah dibuahi oleh sperma, maka akan terjadi peleburan antara sel telur dengan sel sperma yang disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba fallopi dan menghasilkan zigot. Nah, sekarang yang terakhir yaitu tentang kesehatan organ reproduksi manusia. Yang pertama tentang penyakit dulu. Penyakit apa saja sih yang bisa menyerang sistem reproduksi pada manusia? Yang pertama ada yang disebut keputihan. Penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Ini biasanya diderita oleh perempuan ya. Bagaimana penyebabnya dan bagaimana pencegahannya kamu bisa baca sendiri. Kemudian ada gonoru atau kencing nanah. Disebut kencing nanah karena orang yang menderita gonoru ketika kencingnya akan mengandung nanah atau sel darah putih.
Kemudian ada sifilis, raja singa. Itu penyakit yang ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir tetapi tidak terasa sakit. Penyakit-penyakit ini mungkin terdengar agak mengerikan ya, makanya bagaimana caranya agar kita terhindar dari penyakit-penyakit kelamin ini. Kemudian ada AIDS, ada herpes genitalis, ada prostatis, dan ada epididymitis. Ya, AIDS di sini adalah penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh penderita. Mungkin di antara semuanya AIDS ini adalah penyakit kelamin yang paling mematikan, yang konon katanya belum ada obat yang ditemukan untuk mengobati penyakit AIDS ini. Kenapa disebut penyakit kelamin yang paling mematikan? Karena AIDS ini, si virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini, dia menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kamu bayangkan ketika manusia tidak memiliki lagi sistem kekebalan tubuh, berarti semua penyakit, semua bakteri, virus, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam tubuh, itu tidak ada yang bisa melawan di dalam tubuh si penderita AIDS tersebut. Kemudian kesehatan organ reproduksi manusia. Nah, bagaimana sih untuk mencegah semuanya itu agar organ reproduksi kita itu baik-baik saja, khusus untuk perempuan? Yang pertama, mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi. Diusahakan ya 2-3 jam sekali. Yang kedua, menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Khusus untuk laki-laki, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, melindungi testis selama beraktivitas, menghindari minuman beralkohol dan rokok. Mungkin kesimpulan